over proud atau merasa terlalu bangga. Padahal harus kita tahu apakah dia mengakui keindonesiaan dia. Lalu gimana orang-orang cerdas atau atlet-atlet atau pemikir-pemikir yang asli Indonesia? Iya, menarik sih. Tadi ya disinggung oleh Bung Anang ya tentang populisme atau eksistensialisme seorang tokoh atau public figure dengan bisa dibilang sebetulnya kan Indonesia ini kan sekarang lagi krisis negarawan juga sih sebetulnya ya. Karena udah gimana ya dibilang. Bahkan yang ada lagi info pemeriksaan yang terbaru ini kan seorang ketua umum partai Nasdem lah ya, Surya Paloh, ketika Bamsud ketua MPR soal untuk membahas akan adanya amandemen undang-undang, si Surya Paloh ini bilang perlu juga itu amandemen total katanya. Nah ini kan ada juga ya. Atau gimana Bung? Tentang populisme itu tadi. Kalau aku sih kalau mengenai tentang Bamsud dan Surya Paloh sih aku belum baca ya. Tapi untuk paradigma mengenai eksistensi suatu bangsa itu kebetulan juga Bung Rino kan tadi nyinggung tentang Miss Universe dan sebagai acara event-event internasional itu loh. Kebetulan juga aku tadi diskusi dengan teman mengenai tentang eksistensi kita dipengaruhi oleh kondisi eksternal atau internal. Jadi aku jadi ingat tentang terminologi Plato menganalogikan bahwa suatu negara itu adalah seorang manusia yang berbadan besar gitu. Jadi organisasi yang ada di negara itu adalah dianalogikan sebagai organisasi manusia. Nah, jadi kalau kita mengenai analogi negara adalah manusia yang berbadan besar, saya jadi berpikir bahwa kenapa kita bisa menerima atau apa yang membuat kita merasa ada sebagai suatu bangsa atau sebagai suatu negara. Artinya kan ada faktor eksternal yang mengakui eksistensi kita, atau secara internal kita menyadari bahwa kita hadir dan lahir menjadi suatu bangsa akibat dari kita asumsikan sebuah perenungan ya, walaupun itu perjuangan kalau kita lihat secara realnya. Tapi kesadaran internal kita bahwa kita hadir sebagai suatu bangsa. Nah, permasalahannya hari ini kan banyak bangsa-bangsa itu, negara-negara itu akhirnya mereka nggak merasa eksis, nggak merasa ada bila mereka nggak mengikuti pergaulan global gitu. Nggak mengikuti pergaulan global dan nggak mengadopsi gaya-gaya global. Nah, di sini sebenarnya yang jadi pertanyaanku, apakah mengadopsi mengadopsi gaya-gaya global ini dengan cara menghilangkan kearifan atau kalau bahasa ekonominya men-trade off rasio identitas bukan kedaerahan ya, identitas kebangsaan kita demi bisa menerima kebudayaan asing. Karena coba kita lihat hari ini, mulai dari kepala sampai bawah, hampir rata-rata yang kita konsumsi, yang kita pakai itu made in luar negeri gitu loh. Dibuat di luar negeri. Artinya apa yang kondisi internal, apa secara internal kita bisa menyadari bahwa kita mengakui kita sebagai bangsa ini lahir dan hadir ke dunia akibat dari kesadaran kita sebagai suatu bangsa. Bukan mencari istilahnya apa ya, validasi dari negara lain dengan cara mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti kebudayaan mereka. Jadi autentisitas kita bernegara itu yang dipertanyakan. Karena bayangkan gimana kalau akhirnya kita nggak mau mengkonsumsi produk-produk contoh Amerika misalnya. Apakah dengan kita tidak mengkonsumsi produk Amerika kita tidak eksis atau kita tidak ada dalam pergaulan dunia? Saya rasa enggak. Maka dari itu saya nggak pernah menemukan autentisitas Indonesia secara global yang benar-benar bangga sebagai suatu bangsa. In case hal kecil ya misalnya, kalau kita tahu ada pemain bola misalnya nih,
dia nih ada hubungan Indonesia jauh, misalnya kayak neneknya orang Indonesia. Cenderung kita tuh merasa over proud atau merasa terlalu bangga. Padahal harus kita tahu apakah dia mengakui keindonesiaan dia. Lalu gimana orang-orang cerdas atau atlet-atlet atau pemikir-pemikir yang asli Indonesia yang udah punya prestasi besar di Indonesia atau internasional, kenapa nggak pernah kita apresiasi itu? Makanya itu yang buat saya melihat kenapa kita nggak bisa buat pesawat ya, padahal kita punya Habibie misalnya dulu. Oh ternyata banyak hal yang mengenai eksistensi kita itu kita harus mencari validasi di luar, mengikuti pergaulan global demi apa? Demi dapat mengakui bahwa diri kita itu ada. Jadi kita mencari validasi secara eksternal. Jadi hal-hal eksternal kita menentukan validasi kita. Padahal yang menurut saya sebagai suatu bangsa, hemat saya bahwa kita harus mencari identitas sebagai kita suatu bangsa secara internal gitu loh, secara sadar jasmaniah bahwa ini Indonesia, kita punya autentisitas kita punya pendirian kita punya suatu kebudayaan yang harus memang kita akui dan kita banggakan. Bukan akhirnya mengadore atau memuja kebudayaan asing. Makanya itu yang membuat saya, apakah kondisi eksternal yang mempengaruhi eksistensi kita, atau kondisi internal sendiri yang membuat kita mengetahui bahwa diri kita itu ada. Maka itu kan itu masuk tuh dalam pola pikirnya Descartes, therefore I am. Karena saya berpikir maka saya ada itu. Kalau itu sih sudut pandang saya mengenai eksistensi kita. Ya, nyambung di ini ya, gambaran dari apa dystopian society ya. Kalau itu tadi ada kayak semacam apakah situasi global atau pergaulan internasionalnya juga mempengaruhi kondisi suatu bangsa ya, otomatis negara berkembang kan kalau di sini kita bilang ya tentang negara berkembang. Ya, kadang ya kalau secara awam sih kita melihat ini adalah hal yang lumrah gitu kan. Apalagi kayak itu tadi jargon kita akan menjadi negara yang hebat, negara maju, bonus penduduk, bonus demografi yang nantinya akan mendulang kemajuan ekonomi masyarakatnya. Tapi di sisi yang lain ternyata pelaku atau sektor industri ini juga polanya pun sama juga gitu loh. Itu tadi sama kayak kemarin gitu. Tentang PCR. Sekarang karena sudah sepi mungkin ya, harga diturunin gitu kan, 450. Tapi ada yang bandingin, netizen mulai mencari ini, yang di India harga itu cuma 100.000 PCR. Kemudian kemajuan industri militernya, pertahanannya, India sekarang udah lebih maju, lebih unggul ketika sudah membuat kapal induk perang gitu kan. Nah, padahal kayak tadi nyambung yang bagaimana seorang Habibie punya lisensi membuat pesawat itu ya, mesin pesawatnya dia dihargai punya nama lah di industri dirgantara di mana Eropa, tapi ternyata di dalam negeri nggak juga terwujud cita-citanya untuk membuat satu kapal terbang yang bisa membantu ekonomi masyarakatnya kan gitu. Ya. Sama juga ketika jargon poros maritim, tapi kita sendiri kapal selam kemarin salah juga kan. Nah itu ya repot sih kita bilang ya. Ya, benar. Makanya makanya itu yang membuat aku berpikir bahwa ketika seseorang secara internalnya, terutama pejabatnya, secara internalnya berpikir bahwa dia sebagai pengusaha dan motif dia untuk masuk politik adalah sebagai pengusaha, artinya di saat yang bersamaan sebenarnya dia sudah ada konflik of interest di sana. Kenapa? Setelah Uni Soviet runtuh, aku melihat bahwa ternyata bisnis dan state and business itu ternyata nggak memiliki
hubungan yang erat, Bung. Dalam artian apa? Bisnis itu nggak punya nasionalisme. Bisnis itu adalah interest. Ya, ya, sepakat. Sedangkan nation itu kan adalah people. Orang-orang banyak masyarakat. Nah, kalau kita berkaca pada kasus Habibie. Habibie punya cita-cita membuat pesawat. Padahal cita-cita itu kalau kita ngomongin secara real, Indonesia mampu membuat pesawat aja sudah tanpa kita harus gembar-gembor, sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita secara internal menyadari bahwa kita mampu sebagai suatu bangsa. Kita nggak perlu validasi kalian atau kita nggak perlu impor lagi dari kalian. Gitu. Jadi, pause. Oke, lanjut tadi Bu, gimana yang ya. Jadi kalau kita ngomongin bisnis itu sudah pasti tentang individual, tentang self interest. Nah, kalau kita ngomongin state itu kan tentang people, tentang masyarakat. Jadi kalau seorang politisi atau seorang pemimpin berpikirnya sebagai seorang businessman, cenderung problem solving dia terhadap suatu permasalahan pasti menggunakan pemikiran businessman. Maka ciri khas seorang businessman itu kan adalah tentang efisiensi. Coba deh kita lihat argumentasi mengenai tentang kenapa sih kita nggak bisa produksi, contoh misalnya garam nih. Kenapa sih kita nggak bisa produksi garam yang proper? Kenapa sih kita nggak bisa produksi beras sampai membuat swasembada beras? Padahal menurut data terakhir, kalau nggak salah 60% atau 40% kita ini masih menjadi negara agraris. Itu pertanyaan saya yang terbesar, bahwa apa yang mendasari akhirnya kita nggak mampu untuk memenuhi hal-hal yang subsisten seperti itu. Oh, ternyata bahwa kita kalau berpikir sebagai seorang bisnismen dalam mengelola negara, akhirnya kita akan cenderung mencari jawaban pada efisiensi. Jadi daripada kita meningkatkan SDM, daripada kita SDA, daripada kita meningkatkan tenaga ahli, daripada kita meningkatkan kualitas pendidikan yang itu cost-nya jauh lebih besar, lebih baik kita impor karena itu efisien, cost-nya kecil dan efisien. Tapi itu yang sering kita lupain. Efisien dalam hal ekonomi, tapi nggak efisien dalam hal apa? Pembangunan bangsa. Karena selama kita mencari efisiensi itu, kita akan terus bergantung pada bangsa lain. Akhirnya kita akan terus bergantung beras pada Vietnam. Akhirnya kita akan bergantung beras pada Thailand. Akhirnya pola pikir itu yang pragmatis itu yang membuat kita akhirnya membuat eksistensi kita sebagai bangsa itu ditentukan oleh faktor eksternal kita. Yaitu apa? Saat kita masuk pada pergaulan dunia, saat negara-negara lain mengakui kita kalau kita mengikuti cara mereka bermain, kalau kita mengkonsumsi barang-barang mereka, selama kita menjadi konsumen mereka, kita dianggap eksis sebagai suatu bangsa. Itu yang saya lihat secara geopolitik, akhirnya bertanya-tanya, masa kita nggak bisa buat HP misalnya? Masa kita nggak bisa buat mobil SMK gitu yang terakhir digembar-gemborkan? Itu kan sebagai sebuah hal yang paradoks. Di satu sisi kita ngomongin bisnis, tapi di sisi lain kita ngomongin bangsa, negara. Padahal yang harus dilihat, kalau memang politisi atau pemimpin suatu bangsa itu memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan, harusnya segala hal yang menyangkut sustainability of their nation, sustainability itu lebih diperhatikan ketimbang efisiensi ekonomi. Dalam artian gini, kalau aku jadi presiden, aku akan merelakan APBN-ku curahkan pada pembangunan SDA, penciptaan teknologi yang lebih mutakhir, pengembangan pendidikan. Karena apa? Karena aku tahu investasi terbesar bagi suatu bangsa itulah investasi sumber daya manusia, sumber daya kecerdasan itu. Karena itu yang akan secara organik membangun bangsa. Kalau sekarang kan nggak gitu konsepnya. Selama itu efisien, cara itu akan terus ditempuh. Makanya kita cuma jadi bangsa yang konsumerisme. Ya.
aku tadi ingat kayak sosok si Bung Hatta sih, ketika ngomong Ya, kemandirian ekonomi di gelanggang politik, bahkan dia sampai harus keluar mengundurkan diri ya sebagai seorang wakil presiden karena sudah bertentangan dengan cara berpikirnya Soekarno tentang uh, demokrasi politiknya. Aku pikir mungkin kondisi yang seperti Bung sampaikan tadi itu hanya akan menjadi semacam cita-cita atau ya tadi utopis gitu. Karena pada kenyataannya kayaknya pejabat-pejabat yang politisi lah ya, sepertinya tersandra gitu dan hanya mengemas semangat kerakyatan ataupun semangat masyarakat kecil ya, orang cilik gitu kan, itu menjadi semacam untuk lumbung suara yang akan dibulang gitu loh. Karena gimana pun juga dengan konteks demokrasi hari ini kan pengaruh juga bagaimana liberalisme itu masuk dan para politisi yang 5 tahunan lah bisa dibilang harus mempertahankan jabatan politiknya, statusnya, eksistensinya lagi, ya kan? Itu bisa jadi seperti itu. ya. Makanya di tanggal 17 Agustus ini, sebentar. Makanya di HUT kita yang hari ini, di HUT kita yang ke-76 ini, harusnya itu kayak jadi refleksi gitu loh menurutku. Karena apa? Karena aku percaya bahwa kondisi yang established itu akan menjadi established kalau selalu kita awasi, kalau selalu kita kritik, kalau selalu kita kalau selalu kita telaah tentang kondisi itu. Karena kalau kondisi established nggak pernah dikritik, nggak pernah diawasi, itu cenderung menjadi kondisi yang established bagi satu golongan atau satu kelompok aja. Karena dalam kondisi yang mapan itu, cenderung kita dinabobokkan pada kenyamanan kan. Karena saat kita dinabobokkan dalam kenyamanan, kita seolah-olah nggak bisa membedakan antara keadaan nyata dengan keadaan yang denial. Contohnya sederhananya kayak kita lihat mural graffiti yang di blok itu. Padahal gimana ya? Antara spektrum seni dengan negara sebagai otoritas itu sepertinya punya dimensi yang berbeda untuk menanggapi sebuah seni gitu. Padahal terakhir saya baca bahwa presiden itu bukan lambang negara, bukan lambang negara. Oke, in case kalau presiden atau kalau area otoritas ini memandang bahwa moral itu sebagai sebuah penghinaan kepada pemimpin negara, kenapa nggak pemimpin negaranya yang disuruh untuk merefleksikan apa yang membuat masyarakat itu membuat moral itu? Karena masyarakat itu kan nggak punya alat ekstraksi politik. Mereka nggak punya alat ekstraksi politik untuk apa? Untuk menginstruksi kekuasaan. Yang mereka bisa ya cuma berekspresi. Salah satu cara mereka berekspresi kan dengan seni itu. Apakah seni itu terlalu vulgar? Kalau saya melihat gambarnya, menurut saya itu nggak vulgar. Dalam artian apa? Mereka tuh tetap mensamarkan matanya, mereka tetap mensamarkan ekspresinya. Tapi kalau kita memaknai kritik itu sebagai sebuah hal yang menghina, kita akan menganggap itu menghina. Tapi kita kalau menganggap kritik ini sebagai sebuah ekspresi dari sebuah kegelisahan masyarakat, menganggap itu masyarakat kita lagi gelisah. Makanya saya agak lucu kalau berseni pun kita akhirnya diinstruksi oleh otoritas. Karena saat seni itu diinstruksi, saat seni itu dijegal oleh otoritas, saat itulah seni nggak berjalan secara organik, saat itulah seni itu nggak jadi seni gitu, malah sebagai sebuah alat propaganda kan? Ya, ya. Jadi semacam tersandra juga. Padahal iklim kita ini sedang tumbuh-tumbuhnya menjadi suatu negara demokrasi yang besar kan. Seperti kayak aku jadi ingat yang anekdotnya Cak Nun itu.
yang dia bilang di Amerika kapitalisme, sebuah negara kapitalisme, masyarakatnya bebas mengkritik pemerintahan karena mereka mencari ekonomi sendiri kan gitu. Cari Di makan Cina sendiri. mencari makan sendiri. Di Cina negara komunis, pemerintahnya memberi makan pada rakyatnya, tapi rakyat tidak boleh mengkritik pemerintah. Nah, di Indonesia ini yang jadi repot. Kan yang kemarin yang bilang, nah sepertinya bangsa kita ini memang disengaja dibuat apa ya, kayak mix itu, campuran kita ini, terlalu banyak kepentingan sih sebetulnya. Ya, aku setuju sih. Makanya aku mengelompokkan secara garis besar aja antara politisi yang memang politisi dengan politisi yang sebenarnya bisnismen. Karena itu tadi, karena bisnis itu kan stateless dia, Bung. Bisnis itu nggak punya negara. Bisnis itu nggak punya nasionalisme mereka. Yang mereka punya itu ya self interest. Self interest untuk mencari keuntungan, self interest untuk mencari return, capital gain misalnya. Tapi kalau seorang negarawan, ya dia mikirin tentang negara, tentang mikirin bangsa. Jadi antara yang sebenarnya bisnismen dengan politisi yang sebenarnya negarawan, itu hari ini menurut saya komposisinya nggak seimbang. Akhirnya banyak kan politisi akhirnya yang ada sekarang tuh politisi yang bisnismen. Jadi mereka nggak, menurutku ya, mereka nggak begitu peduli tentang keadaan bangsanya gimana, as long as their business is going well itu. Selama bisnis mereka tuh baik-baik aja. Makanya kasus PCR yang baru ini loh, yang harganya dipatok maksimal tertinggi kalau nggak salah 400 ribuan, 400 sekian. 450. Sedangkan sebelum itu nyampe 900 ribu sampai 1 jutaan. Di India tuh udah 100.000 loh malah. Ada perbandingan seperti itu gitu. Ya entah mungkin jalurnya atau ya makanya aku bilang, makanya kalau saranku sih ya kalau mau jadi politisi aja lah, jangan jadi bisnismen. Karena kalau politisi jadi bisnismen, kalau bisnismen jadi politisi, ya mereka akan bertindak layaknya seorang pedagang. Itu masalahnya. Artinya di parlemen kita nih banyakan pedagang sebenarnya, bukan negarawan. Mereka tuh berdagang. Menurutku ya. Nah, kayak itu tadi ya. Ada sebuah fase, aku sempat kurang lebih baca ya. Kalau bisa dirangkum tuh jadi fasenya orde lama ke orde baru itu dibilang era-eranya bagaimana militer menjadi kuat karena adanya perang pasca perang dingin gitu. Di situ bentuk heroik atau figur ketokohan dari seorang panglima akan menjadi leader di Indonesia ya, ada gambaran seperti itu. Kemudian fase di reformasi adalah bagaimana kemenangan para pengusaha atau bisnis ini yang akan menguasai atau mengatur sistem pemerintahan. Jadi kayak ada trilogi nih. Dan itu terjadi kan di bagaimana oligarki ini mulai menguat. Nah, ketiga inilah fase yang pasca reformasi ini sebenarnya yang akan digambarkan adalah bentuk dari kebudayaan sih sebetulnya. Kalau ngomong saktinya Soekarno itu keberadaan dalam kebudayaan. Makanya tadi itu ya di episode yang tentang simbolik itu tadi, bagaimana identitas kebinekaan ini akan terus muncul, akan terus disuarakan karena apa, mengisi dari potongan-potongan periode ini. Kenapa? Contoh kayak di Orde Lama ke Orde Baru transisinya, begitu kuat militer atau kita sebut ABRI yang menghandle atau mengatur semua sistem baik itu politik ataupun ekonomi gitu kan. Kemudian dihantam krisis ekonomi, krisis moneter yang akhirnya para ya bisa bilang muncullah konglo-konglo baru di Indonesia ya, yang ini sebetulnya akan menjadi bias ya, bagaimana
pedagang atau pengusaha itu tadi, pebisnis yang akan masuk ke ranah politik. Kenapa? Karena mereka sudah lebih punya modalnya gitu kan. Ditambah ada traumatik terhadap represif aparat gitu ya. Nah, yang ke depan ini, fase ketiga inilah yang sebetulnya lagi di kadang-kadang akan muncul sosok-sosok entah itu memang seorang intelektual muda, kemudian pemerhati apapun lingkungan, pemerhati ekonomi ataupun padahal kemasannya pun sama, jangan-jangan ini menjadi agen gitu kan. Nah, yang aku risaukan kayak contoh bagaimana anak-anak muda ataupun milenial yang dulunya jarang juga bersentuhan di organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan, sekarang mereka lebih banyak didengar gitu loh. Contoh kayak aku lihat di beberapa acara webinar ataupun workshop lah ya di beberapa kementerian, mereka udah mulai menarik kayak selebritis gitu kan, artis-artis ataupun influencer. Masa artis-artis karena pandemi tidak punya job akhirnya jadi pembicara, kan lucu juga gitu. Ya, Tapi emang udah semuanya, aku pikir ada skema semacam itu ya sampai aku mikirnya ya. Jadi kalau kita ngomong distopian itu tadi, kita berangkat di topik dystopian society, ya memang distopian itu ada tapi tidak akan pernah ada disampaikan. Kurang lebih seperti itu. Ya, Oke. ya, benar. Makanya karakteristik distopian berdasarkan fiksi itu kan salah satu karakteristiknya itulah survival ya. Jadi survival yang dimaksud itu adalah saat oppressive power atau kekuatan yang oppresif dan kekuatan yang hancur dalam society dystopian ini meninggalkan dunia yang udah hancur dan membiarkan masyarakat itu untuk nyari makan sendiri gitu. Nah, artinya apa? Saat kondisi sudah kacau, sebenarnya konsep dari society itu aku rasa memang dari awal enggak benar-benar dipikirkan dalam masyarakat kita. Akan terbentuk society seperti apa, apakah kita menjadi society autentik Indonesia atau bagaimana. Tapi lebih kepada ada agen-agen politik atau tokoh-tokoh politik yang hari ini dia merasakan kondisi yang established, kondisi yang mapan, akhirnya mereka berpikir untuk anti siklus gitu loh, Bung. Anti siklus dalam artian apa? Mereka mewarisi terus pola mereka, cara gerak mereka berpolitik itu kepada generasi muda, dan pada akhirnya generasi muda yang mereka doktrin itu akan melakukan tindakan yang sama secara konsepnya. Tapi cuman berbeda teknisnya aja. Kalau dulu menggunakan kekuatan bersenjata misalnya. Setelah itu ada reformasi menggunakan kekuatan liberalisme ekonomi. Bisa jadi seperti yang Bung katakan tadi, tokoh-tokoh populis, anak muda merepresentasikan milenial, itu yang akan digunakan oleh mereka untuk apa? Untuk melanggengkan juga kondisi yang established ini. Kondisi ya aku asumsikan ini kondisi distopia ya. Kondisi distopia nih. Akhirnya apa antitesa dari kondisi ini? Siapa yang menjadi antitesa dari orang-orang itu? Nah, itu pertanyaannya kan. Artinya yang menjadi antitesa itulah orang-orang yang menyadari keadaan ini gitu. Anak muda yang menyadari keadaan ini, anak muda yang menyadari bahwa paradoksi-paradoksi yang terjadi dalam society kita ini harus dipertanyakan. Karena apa? Kalau nggak ada yang mempertanyakan itu, sejarah akan berjalan gitu aja, Bung. Sejarah akan berjalan gitu ya. Tapi yang menjadi permasalahan kan sejarah akan berulang lagi. Ya. Artinya seolah-olah kita nggak belajar di sejarah gitu loh. Kalau kutipannya Marx kan ulang sebagai tragedi dan yang kedua kali sebagai sebuah lelucon. Ya kan? Jadi kita nggak belajar sama sekali tentang pola-pola skema itu. Makanya kalau menurutku hal yang konkret yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang menyadari tentang skema ini atau keadaan hari ini itu ya membuat sebuah poros-poros politik dalam artian politik kolektif yang dimana memang bisa punya bergain power yang bisa menjadi alternatif dalam kondisi hari ini. Karena ide kan dilawan dengan ide. Karena
Kan itu tradisi intelektual. Ya. Ide dilawan dengan ide, bukan dengan populisme. Karena populisme itu, apalagi dengan keterbukaan akses informasi hari ini, terjadi bias antara orang yang memang mengetahui sesuatu dengan orang yang baru mencari tahu sesuatu. Kan bisa aja nih kan, dia mau seminar besok, hari ini dia buka Google, baca, yang dia tahu ya cuman hal yang sederhananya, tapi secara konseptual mereka nggak tahu itu. Padahal yang terberat dari membangun suatu bangsa, suatu peradaban itu adalah bagaimana kita membuat sebuah konsep. Karena kita nggak akan bisa ngomongin teknis kalau nggak ada konsep. Iya sih. Gitu, Bung. Oke. Menarik juga ya, Bang, apa yang kita udah bedah lah ya. Kita ulik tentang dystopian society dengan kondisi politik sekarang ya. Kalau bisa dibilang ini jadi kayak politik milenial tersandra juga ya. Kayak episode yang kemarin kita sempat bahas bagaimana jargon-jargon milenial ini sudah bertebaran, tapi dalam konkretnya pun implementasinya tidak ada pun ruang bagi milenial itu sendiri untuk menentukan arus ataupun arah dalam politik kebangsaannya gitu. Karena sebetulnya power ataupun momen milenial sekarang ini bisa menentukan tentang bagaimana diorama terbentuknya Republik ini ketika Indonesia penjajah itu pun bisa kita jadikan apabila sebetulnya harusnya di era transisi ini. Tapi menjadi heran juga ketika banyak orang-orang politisi tua yang masih eksis karena mereka yang mempunyai kartu lah bisa dibilang banyak celah yang sudah mereka lakukan. Oke, mungkin kita cukupkan dulu dengan topik dystopian society ini sambil kita bedah ataupun kita ulik lagi di episode berikutnya. Terima kasih Bung Yogi, tetap sehat, tetap semangat, dan semoga apa yang kita lakukan ini berlimpah manfaat.